Buang aja ke tempat sampah. Kasih komentar yang membangun. Kalau acaranya jelek, bilang aja jelek. Tapi alhamdulillah saya nggak jelek-jelek banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kurniawan Agil di sini di MDB Radio. Dan ini adalah acara perdana untuk hari ini. Kita kasih nama OSAI, Obrolan santai. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan. Nih, ada kayaknya sih memperkenalkan diri masing-masing aja ya. Monggo, silakan dimulai dari abang nih. Halo pemirsa, saya perkenalkan, nama saya Elwin. Panggil saja Bang Win. Oh, Bang Win. Oke, Bang Win. Yang satu lagi. Perkenalkan saya Gunawan, panggilannya Gunawan juga. Oh, Gunawan aja. Dan apa sih obrolan santai atau osai? Kayaknya kita mulai nih dari yang lagi-lagi tren nih, ya kan? Apa tuh? Mengenai kejahatan yang bahkan terbesar di satu negara dan mungkin juga dunia. Pemerkosaan lebih dari 140 lebih. Masalahnya diperkosa cowok nih. Cowok ketemu cowok. Warga negara kita nih. Plus Jadi enam. wajib kayaknya jadi obrolan santai kita. Karena kalau saya sih mohon maaf nih agak vulgar. Jadi ini mereka kayaknya nih salah satu organisasi kali. Kalau saya ini sih organisasi dari PLT. Apaan tuh? Pencinta lombang. Sorry agak vulgar nih. Jadi sesuatu hal yang luar biasa jika negara kita yang terkenal dengan 7 keajaiban dunianya, Borobudur dan yang lainnya, Termasuk budayanya, dia. dan ternyata sekarang nambah. Ya kan, pencinta lobang tuh tidak. Nah, menurut Bang Elwin nih, kira-kira nih di obrolan sore ini tentang hal tersebut yang lagi viral. Terlebih beliau ada sedang mengejar S3-nya Iya, saya. di Inggris sana. Jauh-jauh. Sayang sekali nih. Nah, kenapa saya tanya dulu sama Bang Elwin? Karena kebetulan sama-sama orang dari sana nih. Jauh. Jauh. Kira-kira gimana Bang Elwin? Dunia sudah mau kiamat. Hmm. Memang sudah begitu. Kembali lagi. Ini kayak seperti sudah digariskan ya kayaknya. Tapi udah digariskan. Kasihan banget deh digariskan yang jelek. Indonesia jadi penentu. Iya. Kalau dulu mungkin zaman jahiliyah di negeri Arab sana, di Timur Tengah, kayaknya kiamat jahiliyah modern diawali ya. Itu di Indonesia kayaknya. Di Indonesia ini tanda-tandanya sudah kelihatan sekali sih, sudah banyak. Oh gitu. Ya seperti cerita yang Kang Agil bilang itu. Berarti dulu itu kan zaman Nabi Lut, Sodoma Gomorrah itu sudah ada. Betul. Sekarang bukan di sana lagi terjadi, tapi di Indonesia. Nah, Artinya Indonesia ini penentu untuk memulainya kiamat. Memulainya kiamat loh. Belum tobat ini, Bang. Jangan dulu lah. sambil ngopi. Bener loh. Satu tanda ciri mau kiamat kubro ya, bukan kiamat kecil. Bro. Kalau kiamat kecil itu sepanjang hari kita ngerasakan kiamat kecil. Tapi kubro itu udah penentu akhir zaman. Kayak di luar negeri mungkin yang namanya aborsi, yang namanya pembunuhan janin itu Diperbolehkan. Betul. Kalau di Indonesia ini mah udah keluar pun, udah jadi bayi,
buang aja ke tempat sampah, banyak. Nah, itu jadi fenomena juga karena sudah banyak juga tuh di media sosial bahwa anak-anak umur usia 5 tahun juga 7 tahun itu tiba-tiba saja ketemu di jalanan dibuang sama orang tuanya atau gimana, pasti terjadi. Tapi sebelum kita lanjut nih Bang, semakin seru tentang grup atau komunitas PLT. Kita break dulu dan jangan kemana-mana, pendengar MDB Radio. Kita ketemu lagi setelah season berikutnya semakin seru ini. Tetap di Asoy. Asoy. Oke, kita lanjut. Ya, kembali lagi bersama saya Kurniawan Agil di sini dengan Bang Erwin dan Gunawan di program Asoy. Malam. Dan kembali tadi tentang grup-grup PLT nih. Kenapa saya katakan itu grup PLT? Karena tadi benar juga kata Bang Erwin bahwasanya sudah mulai rusak nih di negeri ini. Yang katanya Pancasila, ya kan, yang katanya 5 agama ada di sana, tetapi kelakuan-kelakuan seperti ini sangat luar biasa. Ini memalukan sebenarnya. Malu sama Garuda. Malu sama Garuda. Ya kalau bisa nangis tuh Garuda nangis dia. Udah pasti. Kalau menurut Gunawan sendiri nih, kejadian yang luar biasa, mohon maaf, biadab kalau menurut saya nih. Karena yang dihajar itu cowok, Bun. Iya. Dan itu untungnya aja bukan kita bertiga nih, iya kan? Kalau dilihat dari tampang jelek iya kan? Tapi sampai segitu sadisnya sebanyak. Dan baru ketahuan lagi. Nah, kemarin itu masih sedikit jumlahnya. Iya. Kemana itu? Betul. Dan itu mungkin saja terjadi bukan hanya di Inggris. Nah, untungnya Ya. bukan di Indonesia, tempatnya di sana. Mungkin lokasi di sana lebih banyak pesertanya. Nah, kalau menurut Bang Elwin nih, kan banyak juga nih orang penggiat-penggiat yang membela kaum itu, gitu. Nah, itu kalau menurut Bang Elwin gimana tuh? Ada beberapa negara juga mengizinkan pernikahan antar sejenis, lelaki dengan lelaki dibolehkan. Acuannya kemana kita nggak ngerti itu. Apa panduan mereka? Betul. Padahal binatang saja tahu ya, yang mana yang enak sama yang mana gimana gitu. Yang pikirannya tidak secerdas manusia. Saya aneh itu mau adu anggar apa tuh taktok. Nah ini jujur saja jadi hal yang luar biasa, bahkan bisa jadi ketakutan juga buat kita para orang tua. Iya benar. Karena jangan sampai deh ya keluarga kita itu menjadi korban, apalagi menjadi pelaku. Dan ini khusus untuk para orang tua di rumah, jangan lupa juga membiarkan anaknya, apalagi sekarang ini zamannya gadget. Wow. Lebih gampang Pokoknya tersebar. orang tuanya kalau anaknya nangis beliin gadget langsung dikasih. Tapi kalau menurut pakar-pakar seksologi ya, memang kalau anak yang pernah disodomi seperti itu, kelak dia nanti dewasa, dia sudah balik gitu ya, dia juga akan ingin merasakan. Kalau dulu dia sebagai ibaratnya sebagai tempayan, besok dia pengen jadi gayung gitu. Kalau dulu dia wadah gitu, sekarang enggak, dia pelakunya. Iya, terlebih kan ada beberapa waktu lalu nih ada salah satu pejabat negara Republik Indonesia yang mengatakan bahwa radikal nih, anak-anak tidak boleh bergaul bersama-sama gitu kan atau gimana. Kita tahu lah siapa pejabat negara tersebut. Tetapi dengan kejadian ini, apa dia mikir-kir, ya kan? Bahwa ini saja yang orang pintar, yang orang gaul, sekolah sampai S3, mau S3 di luar negeri lagi. Tapi bejat gitu loh, biadab. Ya. Gitu. Itu tadi yang dikhawatirkan itu penyakit menular ini. Sekarang korban yang kemarin itu ratusan. Setiap orang itu yang menjadi korban pasti dia trauma. Kelak dia dewasa, dia ingin melakukan lagi seperti itu. Kalau 100 orang sekarang korban,
besok menjadi 100 orang pelaku. Iya. Per orang. Satu orang tadi pelaku. Korbannya tadi ada 10 kali 100. Berarti korban nanti akan menjadi 1000. 1000. Iya. Begitu terus kelipatan, begitu terus kelipatan. Kan seperti penyakit menular. Orang yang sudah pernah disodomi itu dia trauma. Besok dia kepingin. Dia sebagai pelaku. Jadi balas dendam. Begitu terus. Dendam bingit. Nah, kalau menurut Gunawan sendiri nih, melihat situasi seperti itu, kira-kira khawatir nggak nih buat anak-anak di rumah? Khususnya saya punya anak. Sangat khawatir karena pendekatan-pendekatan itu antara sesama jenis kita nggak tahu. Kalau bermain atau seperti apa pasti kan akan menular. Kalau lagi main bareng, tahu-tahu lah ngumpul, kita nggak tahu ini ada yang menular, mau nggak mau anak pasti kena. Ya semakin ketat kita pengawasan ke anak untuk bergaul, lebih baik banyak di rumah. Untuk kontrol keluar kita lihatlah. Untuk saat-saat ini lebih rawan. Ya Pak ya, benar Pak ya? Ya, pendidikan, pemberitahuan dari sejak dini itu perlu. Tapi kita lihat-lihat juga pendidikannya sebatas apa. Kadang-kadang kita pikir di kota pergaulan lebih berbahaya. Ternyata kejadian di kampung-kampung pun banyak. Aneh kan jadinya. Yang mana yang aman sebenarnya lingkungan? Apakah di kota besar? Apakah di kampung? Kita kan nggak mengerti. Kalau di kota-kota pasti ada tempatnya. Mohon maaf nih, saya sambil ngerokok nih. Kalau di kampung mungkin tempat nggak ada senemunya. Kalau di kota ya kayak di tempat-tempat yang berbayar lah pasti bisa. Tapi kalau di kampung biasanya senemunya dia ada korban, hajar dia mana. Iya. Intinya karena saya mikir gini loh, itu penyakit, tapi kan pasti bisa sembuh, ya kan? Kan jadi pikiran kita adalah sekarang ini banyak orang-orang yang tadi membiarkan dengan alasan hak asasi manusia, dengan alasan hak dia untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang biadab tentunya. Dan bahkan sekarang mohon maaf nih, kalau gitu perlu juga yang namanya pengajian kayak kultum, gula 7 menit atau pesantren kilat. Iya. Udah nggak Bang? Tapi kan katanya radikal nih. Sulit. Kadang-kadang kita bilang ini hak azazi. Apa sih hak azazi? Manusia punya hak. Nah, sepatu yang punya hak mah. Apa yang punya? Yang Maha Kuasa itu punya hak. Manusia hanya tinggal menjalani. Mau kemana dia? Betul. Hanya itu aja. Dikasih akal dan pikiran. Kayak tadi contohnya binatang aja sudah tahu yang mananya lobang tut tadi, yang mana yang namanya enak, ya kan? Repot. Jadi kadang-kadang sifat manusia ini udah kayak monyet pantat merah numpangin gajah. Atit. Apanya yang atit begitu? Si monyet pantat merah ini dia kirain dia udah menguasain sekali si gajah. Padahal gajah mah nggak ada apa-apanya. Repot begitu. Kembali lagi ya seperti Kang Agil bilang harus ada apa tadi ya, pesantren kilat atau balik lagi kayak zaman dulu. Iya. Pesantren tinggal pesantren kan. Nanti ada plesetan lagi. Guru ngaji toel anak santri ceweknya. Disuruh bilang, wow, colek sedikit. Jar itu anak santri cewek. Bu Haji ngeliat di sebelah. Takut ketahuan. Bukan wow, ulang ya, ulang, wow. Plesetan. Disebar di media sosial. Jadi kalau menurut saya nih ya, berarti Bang orang tua harus mulai cerdik dan cerdas mengajari atau memberikan informasi untuk putra-putrinya. Karena ini sesuatu hal yang luar biasa. Seseorang yang sedang mengejar sekolah S3 di luar negeri, berarti kan tanda kutip mampu, ya kan, keluarganya mampu, keluarga berduit lah, kalau beruang galak bener ya, keluarga berduit, tapi
fasilitas sudah ada semua, ya kan, everything, tapi dia anaknya sendiri punya kelainan tidak tahu. Tidak tahu. Atau mungkin kita tahu. Nah, tahu atau tidaknya kita lanjut di season berikut. Jangan kemana-mana. Ya, kembali lagi dengan saya Kurniawan Agil di sini. Tadi barusan iklannya sudah lewat. Dan ini adalah acara pertama kali atau perdana dari kami bertiga, dan kemungkinan besar ini acara akan ada setiap sore nanti. Setiap sorenya, tapi kita upload ke YouTube belum tentu sore juga. Suka-suka aja. Dan mudah-mudahan acara ini dapat disukai walaupun baru pertama kali. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberikan komentar apa-apa saja yang harus kami bahas di acara ASOY ini. Dan mohon maaf untuk bapak-bapak, ibu-ibu, dan acara ini juga bukan untuk acara anak 17 tahun ke bawah. Jadi kami masih ngopi dan merokok, sehingga jika itu menjadi hal yang tabu, mohon dimaafkan. Karena ini ASOY, ya Bang? ASOY buat kita itu ngopi dan merokok sambil kita bahas soal iseng-iseng ya. Sebetulnya nggak iseng-iseng juga sih. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi para orang tua dan tentunya para remaja untuk hati-hati dalam bergaul, benar nggak Bang? Jangan sampai salah bergaul sehingga nanti jadi anggota grup PRT dan mengawali orang. Dan mengawali orang, ya kan? Yang cantik banyak loh yang cantik, ya kan? Yang tampan banyak yang tampan. Tapi jangan masuk grup PLT, ya kan? Apa udah kelebihan kan di dunia ini? Saking gak dapat wanita. Aneh kan ya padahal. Lalu wanita itu kan menurut survei-survei kan lebih ya, satu pria bisa 4 atau 10 wanita. Kelak nanti juga 1:10 kan. 10. Ya, Makanya poligami. Yang Maha Kuasa juga membenarkan lelaki boleh punya istri lebih dari satu, kan sudah ditentukan sama dia seperti ini nanti dunia. Iya. Tapi anehnya kenapa laki-laki berebut dengan laki-laki, padahal wanita masih banyak yang menunggu. Betul. Janda-janda banyak. Itu ibadah kan, ngangkat derajat dia. Nah, kemarin saya cerita sama Gunawan Bang. Ini mohon maaf, kadang-kadang saya saja kalau lagi mau begini lama istri, ya kan? Pada saat, mohon maaf, kita lagi mau berubah posisi yang kita inginkan, terus bau lubang itu aja udah nggak nafsu, udah mengurai kadar nafsu. Betul. Loh, ini dicari sama mereka. Itulah. Jadi hal-hal yang luar biasa. Makanya, Tadi saya tertarik dengan Abang. Terlepas daripada tadi yang Abang bilang menular, ini juga lagi rame nih Bang, hal yang menular, yaitu korupsi. Penyakit keras itu. Apalagi kemarin lagi rame, baru tertangkap, baru OTT dan sudah diresmikan jadi tersangka, yaitu salah satu komisioner KPU. Wow. Berapa duit itu? Hampir 1 miliar. Dan katanya tertangkap di atas pesawat. Widih. Berarti kan sudah matang direncanakannya nih, ya kan? Nah, menurut Abang nih, korupsi ini penyakit yang sangat perlu dibunuh, dimusnahkan, atau gimana menurut Abang? sama, itu juga penyakit menular. Akibat kemerosotan moral, ya akibat menipisnya iman, sama. Kedudukan, kekayaan, harta, wanita, termasuk Tahta satu lagi. Ya, kedudukan itu tahta itu. Manusia ini tempat segala-galanya. Kalau kita bilang tempat segala-galanya, jadi berebutlah malaikat dengan jin ini, memperebutkan segala-galanya itu. Mana yang bisa dibawa malaikat ke surga, mana yang bisa dibawa jin ke neraka. Jadi 2 orang ini berebutan nih. Oh iya, rebutan yang diperebutkan ini manusia. Yang hakikatnya kita ini raja sebenarnya, pemimpin di muka bumi. Betul. Kita diperebutkan. Diperebutkan sama 2 makhluk. Soalnya aneh juga kan, bukan aneh sih. Jadi hal yang berurutan nih Bang. Pertama adalah Jiwasraya yang triliunan itu. Terus tadi pagi kalau nggak salah juga Asabri juga kata dikorupsi juga. Aduh. Tapi kalau menurut saya sih yang terpenting adalah ini korupsi KPU. Benar. Ya kan? Kemarin kan ramai nih gonjang-ganjing di pemilihan presiden nih, ya kan? Masyarakat kebanyakan tidak mempercayai KPU. Ya, betul. Tapi kok terbukti ya sekarang bahwa komisionernya korupsi.
korupsi. Itu. Nah, menurut Gunawan nih, kira-kira harus dihukum apa nih yang kena korupsi nih? Karena ini kan menyangkut masyarakat banyak, duit rakyat pontang-panting disuruh bayar pajak ini itu, tahu-tahu dikorupsi, buat deal-dealan, ya pantas hukuman mati lah kayak di luar negeri lah. Iya. Jangan sampai dikasih buat calon, tapi bicara hak asasi manusia lah. Kalau yang sifat-sifat jelek kasih hak asasi manusia, semua kan nular lagi. Menurut Abang setuju nggak nih dengan Gunawan hukuman mati? Nah, kita lihat juga peraturan yang dibuat di Indonesia ini. Kalau berani membuat eksekusi mati dan tidak melanggar ajas Pancasila, bisa saja dilaksanakan. Tapi belum ada undang-undangnya kita seperti itu. Belum berani dibuat. Seperti pelaku sodomi tadi, seperti koruptor, dibuat hukuman mati, nggak berani. Ya pernah sih ada pejabat pers di satu partai besar ngomong, kalau saya terbukti korupsi, gantung saya di Monas. Pintar kan ngomong begitu kan? Betul. Ya, dia bisa ngomong begitu kenapa? Karena kita nggak ada undang-undang hukum gantung. Betul. Potong kuping. Jadi mau digantung pakai payung hukumnya apa? Betul. Jadi ngomong aja kan? Ngomong aja. Jadi wajar juga nih para calon-calon pemimpin daerah nih atau wakil rakyat yang berjanji-janji, ya kan? Karena dia nyari janjinya janji yang nggak ada hukumnya. Tajam pedang itu lebih tajam lagi lidah. Tapi selamatan insan ya habis bilisannya. Terletak di lidahnya juga. Kemana itu mau dibawa? Penentuannya di lidah. Orang kalau sadar sebenarnya manusia itu tidak punya kata-kata. Itu cuma titipan. Mana ada kalam minas, yang ada kalamullah. Kan kata-kata Allah dititipkan ke kita. Ya. Begitu kita sudah tidak dibutuhkan lagi, kata-katanya pun hilang. Diambil lagi sama yang punya. Baru kita bisa ngomong lagi kan? Udah jadi bangke. Kadang-kadang saya berpikir gini loh. Ini jangan-jangan yang orang-orang, mohon maaf, yang katanya para petinggi ulama ini takutnya bukan sama Allah. Karena dia tahu cara minta maaf sama Allah. Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah kan? Ya. Dikit-dikit nakal dulu lah ya. Nanti tinggal sholat sunnah. Iya. Tapi kalau menurut Abang nih, di usia Abang sekarang ini, sejak zaman dulu, ini mohon maaf kita berbalik ke Orde Baru nih Bang. Sesadis ini kan ya Bang? Kalau menurut saya, yang belum banyak ngerasain Orde Baru, saya terakhir tahun 72, 40 tahun di sini, saya malah nggak begitu sadisan sekarang kalau saya lihat dengan reformasi. Lebih parah sekarang. Dulu enggak. Ya mungkin sudah ada. Tapi kan tidak diangkat sebebas sekarang karena tidak ada kebebasan pers itu. Betul. Sekarang setelah ada kebebasan pers itu terbuka mana-mana semuanya jadi bisa tahu. Jadi di kampung-kampung sendiri pun orang kampung bisa lihat bagaimana kejadian di kota, bagaimana kejadian para petinggi di negara ini. Kalau dulu boro-boro orang kampung. Betul. TV aja nonton di kelurahan. Ya itulah. Penyakit ini yang penting itu bagaimana kalau tidak bisa dihilangkan dikurangilah. Tugas utama orang tua, tugas kedua ya guru, tugas ketiga lingkungan. Ya pendidik agama juga perlu. Tapi sulitnya sekarang pendidik agama juga sudah terkontaminasi, terutama terkontaminasi dengan materi. Siapa yang berani bayar dia, itu yang dibela. Alasannya nggak jelas, yang dibelanya apa. Jaminan dia membela juga kita nggak ngerti apa dia merasa dekat dengan Tuhan, kita nggak tahu kan. Ya seperti itu kadang-kadang. Jadi ada juga dalam hati saya, dalam pikiran saya bahwa ini negara kita negara yang subur makmur, ya kan? Rayuan Pulau Kelapa. Apa sih disebut rayuan apa sih? Rayuan Pulau Kelapa. Rayuan Pulau Kelapa. Terus
ada tombak kayu ditanam menjadi tanaman. Iya. Tapi pacul aja impor. Bahkan dengar-dengar beberapa waktu yang lalu hampir ribuan ton beras yang membusuk. Iya. Itu mau diapain tuh beras? Ya, padahal kalau dikasih ke rakyatnya luar biasa. Dan sebentar lagi nih cukai rokok akan jadi tinggi. Kita nih bang perokok akan sulit juga bikin kasih rokok, ya kan? Terus katanya juga BPJS, kalau yang nggak bisa bayar BPJS bisa tidak bisa STNK, tidak perpanjang STNK, tidak bisa kredit rumah dan segala macam. Jadi Pancasila gitu loh. Di mana tadi abang bilang Garuda akan menangis, dan jangan dijawab dulu bang. Kita lanjut di season berikutnya. Dan untuk pendengar MDB Radio di mana-mana berada, ini Aso ya. Jadi obrolan santai, tidak bermaksud menyinggung siapapun, tidak bermaksud menyindir siapapun. Apalagi kalau sudah mendengarkan video ini, melihat ini jadi mencret. Jangan. Ya kan? Asoy osai. Acara sore obrolan santai. Jadi jangan mendengar ini, boleh komentar, boleh apalagi akan kita bahas nanti di sore-sore berikutnya. Tapi ini tidak menyindir siapapun, tidak menyinggung siapapun, dan semoga negeri ini yang katanya subur jauh lebih baik lagi. Ya, jadi jangan lupa komentari dan jangan sampai mencret. Kita lanjut ke session berikutnya nanti. Ya, ketemu lagi dengan saya Kurniawan Agil di sini, dan kembali kita menghirup atau apa sih coba? Ya, nyeruput kopi liong nih, khas Bogor tentunya. Jangan lupa Bogor pasti liong, ya kan? Dragon Moon. Naga bulan. Dan untuk yang baru bergabung di Media Digital Bogor di sore hari ini, acara Asoy Osai. Iya. Apa artinya itu bang? Acara sore obrolan santai. Acara sore obrolan santai. Asoy Osai. Dan kembali lagi saya ingatkan bahwa acara ini tidak untuk menyindir siapapun atau untuk menjelek-jelekan siapapun. Tapi yang udah jelek jangan marah. Jangan Urusan tidak jelek. Ya kan, jangan koreksi diri masing-masing. Soalnya sekarang gini bang Gun, dikit-dikit dilaporin ITE, ya kan? Padahal katanya keterbukaan informasi publik, ya kan? Nah, kayak begitu. Jadi untuk Anda pendengar MDB Radio atau yang melihat acara ini di YouTube Media Digital Bogor, jangan lupa subscribe tentunya, like dan komentari. Kasih komentar yang membangun. Kalau acara dia jelek, bilang aja jelek. Tapi alhamdulillah saya nggak jelek-jelek banget. Yang jelek itu adalah mereka-mereka yang masih memudayakan korupsi, kolusi dan nepotisme. Yang katanya dengan era reformasi bisa hilang, ternyata tidak bisa hilang. Dan bertambahnya penyakit masyarakat. Salah satunya adalah grup-grup PLT. PLT ini bukan pejabat negara atau apa nih, ya kan? Tapi pencinta lobang tuh, yang kian hari kian berkembang bang, ya kan? Terlebih ini sangat besar kasusnya di negara lain dan masyarakat atau rakyat Indonesia yang sedang mengejar pendidikan S3. Setelah itu lagi rame, awalnya Jiwasraya dulu nih bang, korupsi, penyakit. Nah tadi PLT penyakit, lebih parah. Disambung lagi korupsi dari orang yang menyelenggarakan pemilihan umum. Ya. Penyakit juga. Penyakit. Dan dengan bangganya dia tuh menjelaskan memohon maaf kepada rakyat Indonesia. Urusan pribadi. Berarti dosanya berjuta-juta. Yang korupsi dia minta maaf masyarakat, ya kan? Masyarakat harus memaafkan. Ya. Gila bener. Dia doanya dari awal itu begini sih bang. Ya Tuhan, dari kecil saya kalau bisa hidup dimanja, remaja hura-hura, dewasa bahagia, tua leha-leha, mati masuk surga. Ini maunya. Itu doang Pak. Jadi 4 doa itu aja. 5. Itu kebanyakan. Oh, 5 surga. Oh, pertama Dimanja, remaja hura-hura, dewasa apa lagi? Bahagia. Tua leha-leha. Mati dia masuk surga. Itu doa dia. Jadi kembali ke surga-surga lagi maunya kan? Saya enak udelnya. Kalau malaikat bodoh amat.
masyarakatnya dia, Tuhannya jadi dia. Apalagi kan sekarang kalau merasa, mohon maaf tanda kutip, dia jadi pemimpin organisasi agama apa gitu kan, merasa dia punya negara tuh, ya kan, merasa dia gitu kan. Terus kedekatan dengan pemimpin negara, dengan presiden, merasa dia tuh. Iya. Bahkan ada juga yang menteri sejuta perkataan. Nah, kalau tadi di session istirahat memang benar, kalau kita ngobrol asoy dan santai ini Bang, akan berkembang luas. Tapi sekarang saya mau tanya nih sama Bang, nanti pun saya akan menjawab tentang tadi kasus grup PLT. Ya kan, apa yang terbaik untuk mereka. Terus kedua adalah koruptor, apa yang terbaik hukuman buat mereka sehingga mereka jerah. Tapi kalau saya yakin sih tidak akan pernah jerah. Karena apalagi kalau sekarang ini kan sistem pemilihannya mereka dengan cara masih membayar gitu Bang. Nggak mungkin enggak. Kalau dia bilang, oh enggak, nanti gua tuntut loh. Kenyataannya iya Bang. Pasti mereka akan mencari ganti rugi. Bisnisnya kan ganti rugi. Nah menurut Gunawan, menurut Bang Erwin, dan nanti juga menurut saya, kedepannya nih tentang penyakit tadi yang menular, korupsi dan PLT ini, apa nih yang terbaik untuk hal tersebut ke depannya? Segi hukum ataupun segi masyarakat? Kalau saya singkat aja sih Bang. Monyet diatur monyet kan nggak bisa Bang. Betul. Sama dengan manusia, ngatur manusia nggak bisa. Manusia buat peraturan, buat undang-undang untuk mengatur manusia yang lain. Iya. Mana mau manusia itu diatur? Dia cari kelemahan peraturan itu. Sama-sama makan nasi ini dia pikir. Begitu juga Di kuburan masing-masing. Sama dengan monyet diatur monyet, nggak mau, bisa cakar-cakaran mereka. Betul. Jadi yang pantasnya itu monyet atau binatang diatur sama manusia. Manusia ya diatur sama yang maha kuasa. Sistem aturan hukum seperti inilah buat. Kalau sudah campur tangan yang maha kuasa, ketemu sistemnya, lawan tuh yang maha kuasa kalau berani. Betul. Itu aja. Nah kalau sekarang lawan manusia kan, sesama manusia, ya udah siapa kuat, lo apa gua. Jadi ujung-ujungnya adalah menurut Abang, lo mau benar, lo mau sadar, lo mau nggak benar, lo mau jadi penjahat, jadi biadab, urusan lo nanti dengan yang maha kuasa. Tetapi ikuti aturan yang sudah ada. Ya kan? Karena nggak mungkin pendahulu itu membuat aturan, membuat undang-undang itu asal. Ya kan? Walaupun mungkin dilaksanakannya asal. Buktinya masih ada korupsi, masih ada grup-grup penyakit PLT. Nah kalau menurut Gunawan? Ya kalau bahaya penyakit PLT, dari pertama pendidikan, dari mulai iman, agamanya, kedekatan dengan orang tua dan anak. Kalau orang tua merasa cari rezeki buat anak, anak dilepas, ya akhirnya seperti itu. Pendidikan dapat, tapi cari sendiri pendidikan. Buat rezeki dikasih buat anak, tapi nggak ada perhatian ke anak. Ya jadi kan percuma aja. Yang ada merusak anak. Hal yang merusak anak kan yang nurutin kemauan anak, ini yang bikin merusak anak. Betul kan? Makanya kayak korupsi sama. Cuman masing-masing di tempatnya penyakit itu sendiri. Ya dia merasa kurang rezeki, ya rezeki dia apa yang depan mata, urusan nama Tuhan belakang. Orang ada doa taubat katanya kan, ya mendingan dunia dulu lah kita pikiran. Orang Tuhan nggak terlalu dipikirin dulu keadaan mereka mah. Ya susah-susah juga masing-masing jadinya. Jadi kembali ke Abang lagi tadi, bahwasanya urusan lo lagi, ya kan? Dosa lo, hidup lo, urusan lo. Tapi yang penting tetap mematuhi aturan supaya tidak ke OTT dan tidak mencret. Kalau saya pribadi, saya sih hanya berharap bahwa negeri ini ke depan yang katanya subur ini Bang, menjadi jauh lebih baik lagi. Dan semuanya memang benar, kembali lagi ke diri masing-masing. Lo mau berbuat dosa, lo mau berbuat kebaikan atau kejahatan itu urusan masing-masing. Tapi jangan lupa juga tentang adanya undang-undang negara ini. Dan Pancasila itu dasar negara juga itu harus kita jalani.
Sehingga tadi abang bilang tidak akan mungkin manusia diatur manusia atau monyet diatur monyet. Itu benar, nyata kalau menurut saya. Tetapi sebelum di akhir acara ini, saya ingin menyampaikan kepada pendengar MDB Radio dari kita bertiga khususnya bahwa acara ini acara Asoy Osai. Jadi, Acara sore obrolan santai. jadi kita santai-santai aja dan tidak bermaksud untuk menyinggung orang atau memojokkan orang atau menghina orang. Iya. Amit-amit baja bang bayi dan bodoh amat dengan hidup semua orang. Tapi kita punya keluarga, kita punya saudara, kita punya teman. Semoga kita bisa membuat saudara kita, anak kita, keluarga kita jauh lebih baik lagi ke depan. Itu dulu selamatkan Betul. keluarga betul. dulu. Dari mulai diri sendiri. Dan kita juga punya, keluarga diri. bener bang. Jadi kita punya agama masing-masing kan. Mau agama lo apa deh kata Betawi-Betawinya ya. Yang penting lo sadar ada Tuhan. Ya. Bahwa lo pasti akan mati, ya kan? Kita semua akan mati gitu bro. Ya agama Jadi- itu semua baik. Iya betul. Nggak ada agama itu mengajarkan umatnya, pemeluknya itu ke jalan yang Betul, buruk. betul. Nggak ada. Keyakinan kita lah yang akan menentukan kita. Dan kita akhiri acara ini sekali lagi jangan lupa like, subscribe, serta berikan komentar. Dan ini adalah acara Asoy Osai. Jadi Acara sore obrolan santai. santai-santai aja bro. Sampai ketemu lagi dengan kami di MDB Radio dan di acara perdana ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kembali lagi kita tidak maksud menyinggung atau ingin memojokkan seseorang atau ingin menghukum seseorang. Iya, Bukan itu. Semoga ke depan negeri yang katanya subur ini jauh lebih baik lagi dan kirim komentar apa yang harus kita bahas sore ini dan seperti apa sih ngebahasnya. Nah ini acara perdana dari kami. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam dari saya Kurniawan Agil dan Bang Elwin Sita Gunawan. Sampai jumpa nanti. Wassalam. Wassalam. Wassalam.